Ini adalah cara untuk mengatur emosi di dalam trading forex. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Distillery Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan bahas tentang yang namanya trading emotion teman-teman. Gimana caranya kita bisa memanage yang namanya emosi dalam trading. Ini merupakan bagian dari psikologi trading. Seperti yang kalian tahu teman-teman ya, gue pasti akan bahas ya dari semua materi yang gue kasih setiap bulan itu. Pasti gue sisipin satu tentang yang namanya trading management atau psikologi teman-teman ya. Karena apa gue bisa menyisipkan hal itu? Karena memang kedua hal ini merupakan core teman-teman ya, yang sayangnya itu banyak orang nggak sadar dan sering kelewat, oke? Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya udah gue kasih di bawah, description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar dan kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Buat kalian yang belum punya grup trading juga, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah juga, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue ya di grup lain, terutama di Telegram dan yang platform lainnya, dan mereka menawarkan investasi dalam bentuk apapun dan suruh kalian transfer itu, kalian harus hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Psikologi trading teman-teman ya, ini merupakan core ya dari segala prinsip atau segala materi yang kalian harus pelajari sebelum trading ya. Jadi ada 3 prinsip dasar. Yang pertama itu adalah psikologi, yang kedua itu adalah manajemen, yang ketiga itu baru teknik teman-teman ya. Yang berkali-kali gue ulang adalah banyak orang-orang yang baru mulai trading tuh ngejarnya teknik terus, teknik dan teknik ya. Mereka melupakan kedua hal penting ini, yang pertama psikologi dan juga manajemen ya. Makanya dalam setiap materi gue yang gue share setiap bulan itu pasti gue sisipkan yang namanya psikologi atau manajemen. Dan pada hari ini gue akan bahas tentang yang namanya memanage trading emotion kita gitu teman-teman ya. Dan ini merupakan bagian dari psikologi trading ya. Banyak orang yang trading itu emosinya suka nggak stabil ya. Itu juga maksudnya nggak jarang itu bisa bikin kita loss ya. Oleh karena itu di sini gue akan sharing apa sih kira-kira yang bisa mempengaruhi emosi kita dalam trading dan gimana cara untuk mengatasi masalah tersebut teman-teman ya. Dan seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya kita bisa lebih jelas ya. Oke, sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan mungkin yang kali ini kelihatan berbeda teman-teman ya. Biasanya kita kalau di monitor itu ngeliatinnya tuh chart ya. Tetapi hari ini gue ngeliatinnya slide teman-teman ya, PowerPoint. Kenapa? Karena hari ini gue akan ngomongin tentang yang namanya psikologi trading teman-teman ya. Jadi ini berbeda, gue gak ngomongin teknik, gue ngomongin psikologi trading. Kenapa gue ngomongin psikologi trading ya? Karena memang pada prinsipnya ini psikologi trading ini memegang peranan paling penting dari 3 prinsip dasar trading teman-teman ya. Seperti yang kalian tahu, 3 prinsip dasar trading itu ada dimulai dari pertama itu adalah psikologi ya. Itu memegang peranan 50 sampai 60%, 50 sampai 60%. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya trading management, teman-teman ya. Itu memegang 20 sampai 30% dan sisanya itu yang sebagian kecilnya baru yang namanya teknik ya. Tetapi ironisnya teman-teman ya, banyak yang baru mulai trading atau yang mungkin sudah agak lama trading masih saja mengejar yang namanya teknik ya. Walaupun kita tahu teknik itu sebenarnya itu berperannya nggak terlalu penting ya. Kalau misalnya kita punya teknik yang bagus sekalipun ya, kita punya trading management yang jelek ya, itu sudah pasti trading kita tidak akan berkembang. Begitu juga ya, karena psikologi tadi yang gue bilang ini paling penting ya. Kalau misalnya kalian punya trading teknik itu bagus sekali ya, kalian punya trading management juga bagus, tapi kalian punya mental itu tempe teman-teman ya, atau psikologinya itu jelek, percaya sama saya juga itu tidak akan bisa berkembang ya. Oleh karena itu di setiap materi sharing gue teman-teman ya, kalau kalian perhatikan dalam 1 bulan gue sharing materi serius ya setiap minggunya teman-teman ya, yang mana itu setiap hari Selasa gue sharing teknik. Pasti di minggu terakhir setiap bulan tuh gue sharing tentang yang namanya psikologi atau enggak trading management.
Kenapa gue lakukan itu? Karena gue pengen kasih tahu ke kalian, terutama yang baru mulai, bahwa kalian jangan nyari teknik terus gitu, karena ini psikologis ini sangat penting ya. Bahkan dia memegang mendominasi ya, prinsipal dalam teknik dalam trading kita gitu maksudnya. Kalau misalnya kalian punya mental yang bagus ya, itu ibaratnya gini loh. Kalau misal dalam perang ya, tentu memang kalau dalam trading forex dianalogikan sebagai perang, tentu kalau misalnya kita nggak ada teknik, kita ibaratnya perang nggak ada senjata, ibaratnya kayak gitu kan ya. Itu jadi harus teknik, memang harus punya lah ya, karena kalau misalnya nggak ada teknik berarti kayak aja perang nggak ada senjatanya, itu udah pasti susah gitu ya. Tapi gini, kalau misalnya psikologi trading itu adalah berhubungan dengan mental. Jadi kalau misalnya kalian perang ya, kalian punya mental udah pesimis terus, mentalnya tempe segala macam, takut segala macam, kalian nggak akan bisa menang perang walaupun kalian punya senjata sebagus apapun gitu ya. Demikian juga dengan trading management. Kalau misalnya kalian perang nih, terus kalian punya mental bagus, kalian punya senjata bagus, tapi kalian itu nggak punya strategi yang bagus dalam perang ya. Kalian tidak bisa memanage berapa harus stok peluru, harus stok makanan segala macam untuk bertahan dalam medan perang. Itu nanti prajurit kalian akan kelaparan dan mati sendirinya gitu ya. Akan kalah performancenya dengan mereka yang punya strategi matang dan persiapan matang gitu loh. Jadi tiga ini memang penting dalam trading, tetapi yang kalau diurutkan yang paling penting itu adalah psikologi, yang kedua trading management, dan yang ketiga adalah baru yang namanya teknik. Nah, hari ini gue akan sharing tentang emotion management teman-teman ya. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari psikologi trading ya, yang mana itu memegang peranan paling penting. Dan gue nggak akan tahu ya, ini videonya jadi lama ya, kayaknya sih bakal agak panjang sedikit ya. Jadi kita nih sambil bercerita, sambil gue sharing tentang emotion management ini ya. Emotion management adalah bagian dari psikologi trading, dan dia memiliki 4 hal utama yang kalian harus tahu ya. Dan 4 hal utama ini gue ambil dari experience gue sebagai seorang praktisi di dalam trading saham dan forex selama kurang lebih hampir 11 tahun teman-teman ya. Gue mulai dari 2008 sampai sekarang. Oke, yang pertama kalian tahu tentang emotion management itu ada 4 hal penting, yaitu yang pertama circle of doom ya. Kita akan membahas ini ya. Kita akan membahas fear and greed ya teman-teman. Mungkin kalian sudah sering dengar tentang fear and greed, tetapi mungkin yang kalian dengar itu hanya sekelibatan saja dan tidak mendalam, tidak detail. Dan hari ini gue akan jelasin secara detail tentang fear and greed ini. Dan yang terakhir adalah know yourself teman-teman ya. Oke. Nah, gue akan mulai dengan si circle of doom ini teman-teman ya. Circle of doom ini apa sih? Circle of doom itu adalah lingkaran setan teman-teman ya. Jadi gini, semua trader pemula ya, termasuk gue teman-teman ya. Jadi gue yakin dan gue percaya semua trader yang bisa bertahan sampai sekarang pun, yang survive, yang sudah konsisten sampai sekarang pun, dia pas mulai teman-teman nggak langsung jago, nggak langsung bagus semua gitu. Semua mulai dari newbie teman-teman ya, termasuk diri gue sendiri ya. Gue mulai dari newbie, dari nggak tahu apa-apa, dan gue juga sempat terjebak di circle of doom ini pada saat gue newbie teman-teman ya. Pada saat gue baru mulai trading, gue terjebak nih circle of doom. Circle of doom itu apa bang? Circle of doom itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah searching, yang kedua action, dan yang ketiga adalah blame. Ya, gua akan jelasin satu-satu. Dimulai dari yang pertama, yaitu adalah searching, teman-teman ya. Jadi di tahap pertama itu, atau di tahap searching ini adalah tahap dimana gua mencari teknik, teman-teman ya, mencari teknik yang namanya Holy Grail gitu ya. Dipercaya teknik ini bisa datangin gue atau bisa mengubah gue menjadi orang kaya seketika ya. Itu adalah tahap searching. Jadi kerjaan gue ya waktu gue di tahap searching itu adalah gue itu kerjaannya googling aja setiap malam ya. Jadi setiap gue pulang, waktu itu pulang kuliah, dan pulang kerja gitu ya, itu gue searching Google terus gitu ya. Searching Google, apa yang gue search, yang gue cari itu adalah kata kuncinya, gue ingat banget di Google waktu itu adalah sistem trading forex terbaik gitu ya, sistem trading forex terbaik. Nanti itu keluar tuh banyak ya, sistem trading A, B, C, D. Gue udah pernah hampir pelajarin semua, cobain semua ya, dari yang luar negeri, dari yang di dalam negeri gitu ya. Wah, semua indikator trading system atau apapun sudah gue cobain semua gitu ya teman-teman. Itu di tahap searching ya. Nah, singkat cerita,
Gua ngambil 1-2 sistem trading yang gue percaya, oh nih bagus nih, reviewnya bagus segala macam gitu ya, gue coba. Nah baru gue masuk ke tahap 2 nya tuh, action ya, aksi ya. Jadi setelah gue udah ketemu sistem tradingnya, gue cobain ya. Nah pas dicobain itu kita sudah masuk ke tahap action ya. Nah pada saat dicoba itu trading sistemnya sekali-kali trade ya profit ya, 2 kali trade profit. Pas ketiga kali trade ya, itu sistem tradingnya loss ya. Dan pada saat lossnya itu dia ngabisin profit yang pertama dan yang kedua ya. Di situ pasti kita sebagai newbie trader itu pasti kesel ya, pasti marah ya, pasti kecewa gitu ya. Dan ujung-ujungnya kita masuk ke tahap yang ketiga, itu blame, teman-teman. Kita menyalahkan kondisi pertama, menyalahkan trading sistemnya itu sendiri, menyalahkan market ya. Itu yang terjadi kenyataannya seperti itu. Jadi pada saat kita trading profit nih pakai sistem itu, oke, seneng. Kedua profit, yang ketiga loss, sampai lossnya itu mungkin menghabiskan profit atau bahkan menghabiskan modal sampai MC gitu ya, sampai MC. Nah itu nanti pasti ujung-ujungnya kita nyalahin, ini marketnya nggak bener nih, wah ini brokernya curang nih ya, wah trading sistemnya payah nih, ternyata nih gue ditipu-tipu nih, ini cuman hoki doang kemarin nih yang 2 kali profit. Itu akan menjadi blame, teman-teman ya. Nah setelah kita ngeblame ya, kita mencaci maki keadaan, mencaci maki market, mencaci maki broker, mencaci maki trading system, kita ya udah deh, gue cari sistem trading yang lain. Kita muter lagi ke searching, mulai dari awal lagi searching. Dari searching nanti action lagi, action kena kasus lagi, blame lagi gitu ya. Jadi ini lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir kalau misalnya kita tidak sadar, teman-teman ya. Dan masalahnya ini tuh seperti hipnotis, teman-teman ya. Kita tuh seakan-akan dibikin gak sadar. Oke. Dan kalau kita sudah terlalu lama di dalam circle of doom ini, kita bisa jadi gak nyadar kita di dalam circle of doom, yang nanti jadinya malah bisa mendarah daging nih ya. Itu yang menjadi masalah utamanya. Nah bang, sekarang gimana kalau misalnya caranya untuk kita quit di circle of doom ini, atau kita keluar ya? Pertama, teman-teman ya, kita harus memiliki kesadaran kalau misalnya kita sekarang berada di lingkaran setan atau di circle of doom gitu ya. Kalau kita mau quit, kita harus sadar dulu. Kita harus mengakui dulu diri kita gitu ya. Oh, kalau kita nih sekarang lagi ada di circle of doom, kita nih sekarang lagi terjebak di satu circle yang gak bener nih ya. Jadi kita harus sadar dan kita harus mengakui bahwa diri kita tuh ada di dalam itu. Oke, itu yang pertama harus dilakukan. Nah sekarang nih buat teman-teman yang nonton dan tersindir mungkin ya, itu teman-teman harus refleksi diri, apakah saya sekarang berada di circle of doom ini ya. Nah kalau misalnya kita sudah sadar kita berada di dalam circle of doom, kita keluar dari circle itu, caranya gimana ya? Caranya kita harus mengakui bahwa diri kita tuh salah ya. Jadi kalau misalnya selama ini saya menggunakan satu trading system A misalnya, terus 1-2 kali trading kita profit, yang ketiga kita loss, baru loss sekali kita sudah mencaci maki. Nah itu udah kesalahan diri kita gitu ya. Kita terlalu egois, kita terlalu pride, kita terlalu pragmatis, teman-teman ya. Jadi harusnya kita bisa berpikir seperti ini. Oke, kalau misalnya hari ini saya loss, mungkin bukan salah trading sistemnya, mungkin salahnya dari saya. Atau mungkin ini hanya sekedar loss biasa gitu loh. Kalau misalnya kita mau menyimpulkan sesuatu, kita harus tarik atau kita harus mesti reset trading system itu, kita harus backtest trading system itu secara jangka panjang. Jangka panjangnya minimal berapa bang? Ya 50 kali trade mungkin. 50 kali trade sampai 100 kali trade baru kita bisa bilang bahwa trading system ini jelek atau enggak. Selama kita baru mencoba 3 kali ya, kita ketemu satu sistem, enggak kita backtest, langsung kita aplikasikan ke market ya. Di marketnya market beneran lagi, market real bukan market demo gitu ya. Terus kita langsung loss dan kita langsung nyalahin trading system. Itu yang salah bukan trading systemnya, yang salah kita gitu ya. Kita itu terlalu naif, terlalu bodoh gitu loh. Harusnya kita tuh backtest dulu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah backtest 100 kali, kita lihat win rate-nya itu kecil, baru kita bisa bilang, "Oh, trading system ini tidak cocok di market yang sekarang saya lagi tradingkan," gitu. Oke. Tapi kalau misalnya seperti ini, ya baru 2 kali coba, 3 kali coba kita sudah ngoceh, ya itu berarti yang salah bukannya keadaan, bukannya broker, bukannya kondisi, bukannya market, bukannya trading system, tapi yang salah adalah Anda sendiri. Kayak gitu ya. Itu tentang circle of doom. Jadi cara keluarnya kalian harus
tahu dulu sebab akibatnya, harus mengakui, jangan gegabah, harus bisa mikir secara fresh, secara logik, teman-teman ya. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah fear and greed, teman-teman ya. Ini gue bahas fear dulu ya. Mungkin ini fear and greed ini sering kalian dengar di luaran ya. Trading tuh trading saham, trading forex jangan pakai fear and greed gitu ya, jangan pakai emosi. Nanti tradingnya jadi kacau. Ya mungkin dengar sekelibatan kalimat itu sering ya, cuman kan mereka nggak ngasih tahu ya apa sih fear and greed itu, terus ngaruhnya apa sih, terus kenapa sih bisa ada fear and greed gitu ya. Nah sekarang ini saya jelasin nih ya. Saya jelasin dari fear dulu. Kenapa bisa muncul fear itu ya? Fear itu bisa muncul karena dua hal ini aja ya. Yang pertama itu adalah kalian loss berturut-turut atau losing streak, atau yang kedua itu kalian mengalami loss yang besar atau big loss. Oke. Nah, fear ini sendiri bisa dibagi menjadi dua kategori, teman-teman ya. Jadi fear yang stadium ringan atau stadium awal, dan juga fear yang stadium tingkat berat ya, stadium akhir gitu ya. Jadi gue sebutnya gitu aja, fear stadium awal dan fear stadium akut atau stadium akhir ya. Fear yang stadium awal itu disebabkan biasanya dari losing streak aja. Tapi losing streaknya ini tidak membuat damage atau equity kalian habis ya, sampai kalian terlalu depresi dan benar-benar trauma gitu ya. Itu fear itu hanya disebabkan karena kalian lose streak aja. Jadi kalian trading 10 kali, kalian loss 10 kalinya gitu ya. Itu akan membuat kalian tuh merasa confidence-nya hilang yang pertama ya. Confidence-nya hilang, kalian akan depresi juga ya, akan kecewa, akan depresi, confidence hilang, dan ujung-ujungnya kalian jadi fear itu muncul, ke trigger, teman-teman ya. Nah, ciri-cirinya fear stadium ringan itu adalah ketika kalian mau entry di market ya kalian jadi ragu-ragu gitu ya. Terus kemudian pada saat kalian maksain nih, kalian lagi ragu-ragu nih entry, kalian tetap maksa masuk ke market gitu ya. Nanti bawaannya kalian jadi cemas terus, pengennya ngeliatin harga terus, deg-degan ya, nggak tenang bawaannya, pokoknya cemas lah bawaannya. Itu fear stadium ringan ya. Kalau misalnya fear stadium berat ya, itu ciri-cirinya adalah ketika kalian ngelihat chart aja nih, ngelihat chart itu kalian langsung deg-degan, kalian langsung keringetan, kalian langsung bawaannya pengen marah-marah gitu ya. Kalian dengar kata trading ya, trading saham, trading forex, kalian dengar kata itu aja kalian langsung emosi gitu. Kalian langsung bilang, tuh bisnis setan lah, itu bisnis nggak benar, bisnis iblis lah gitu. Terus kalian langsung keringetan ya, langsung deg-degan juga kayak gitu. Itu udah stadium tingkat berat ya. Kenapa kita bisa punya fear yang begitu begitu seremnya gitu ya? Ini kemungkinan besar kalian mengalami loss yang bikin kalian traumatik ya. Jadi misalnya kalian sudah ngumpulin duit gajian kalian selama 10 tahun ya, terus kalian tradingkan di forex, kalian ikut teman 100 juta gitu, terus habis dalam waktu sekejap. Sejerih payah yang kalian kumpulin bertahun-tahun habis dalam waktu sekejap ya. Itu menimbulkan efek traumatik, teman-teman ya. Kalian loss sebegitu besarnya yang nggak bisa kalian handle secara psikis, yaitu membuat Anda traumatik. Ya, jadi traumatik itu kalau menurut psikologis teman-teman ya, itu kejadian yang bikin kalian itu membekas, membuat luka di dalam memori kalian gitu teman-teman ya. Jadi entah itu masalah bisa bikin kalian sampai nangis guling-guling ya, entah itu bikin kalian luka secara fisik ataupun secara mental ya, itu sudah sudah menjadi traumatik teman-teman ya. Nah, kalau kita trading itu sampai mengalami masalah yang bikin kita trauma, nah itu masalahnya nanti jadi fear yang stadium akut, yang ciri-cirinya mirip kena asam lambung atau GERD gitu teman-teman. Kalian tiba-tiba panik, suka panik sendiri kalau ngelihat chart, lihat itu tiba-tiba stres, dadanya sakit, ya deg-degan segala macam. Itu fear kalian sudah mendominasi teman-teman ya. Nah, itu untuk yang fear. Sekarang yang greed teman-teman ya. Kenapa bisa muncul greed ya? Greed ini bisa muncul ketika ada dua hal juga ya. Ketika kita menang berturut-turut atau winning streak, dan juga kita menang di posisi yang cukup besar size-nya untuk kita gitu ya. Nah, kalau fear tadi itu tendensinya adalah bikin kita takut atau bikin kita lebih waspada, greed ini lebih berbahaya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia membuat kita tendensinya lebih ceroboh. Oke. Kalau fear tadi tendensinya lebih
waspada ya. Kalau greed ini tendensinya lebih ceroboh. Sehingga ini gue bisa bilang ini lebih berbahaya daripada si fear. Oke. Nah, greed ini tadi bisa muncul karena kita winning streak ya. Jadi kalau misalnya kalian trading 10 kali, kalian profit 10-10-nya. Nah, pada saat itu kalian akan merasa di atas angin, teman-teman ya. Akan merasa, wah ini saya ini dewa trading lah. I'm unbeatable gitu ya. I'm invincible. Saya tidak terkalahkan ya. Walaupun kalian bilang, enggak kok bang, saya nggak ngerasa gitu, bohong ya. Itu kalian pasti di hati kecil kalian ya, sedikit itu pasti ada. Ini gue udah jago banget di trading nih gitu ya. Dan yang kedua, big win ya. Ketika kalian punya modal 1000, kalian full margin, terus kalian dapat jackpot ya, 500 sampai 600 pips. Jadi dari 1000 duitnya jadi $6.000 ya. Wah, itu kalian kepalanya besar sekali pasti ya. Nah, di situ nanti akan muncul tuh, asik gue udah untung 6.000 nih. Ya udah deh, modalnya gue tarik 2.000, terus sisanya 4.000-nya gue tradingin. Jadi kalau habis ya 4.000. Itu nanti tradingnya udah pasti nggak bener. Kenapa? Karena kalian akan mencepelekan, teman-teman. Jadi menyepelekan setiap order kalian yang kalian buat atau transaksi kalian. Plannya tuh nggak sesuai dengan yang pertama gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya greed ini ya, kalau greednya sudah akut ini juga ya, kalian tuh nanti akan masuk ke fear of missing out gitu ya. Karena kalian sudah merasa seperti dewa ya, jadi kalian harus merasa gua harus masuk di setiap opportunity ya. Nah, jadi itu menimbulkan yang namanya fear of missing out, takut ketinggalan. Aduh nih ada opportunity nih, gua kalau nggak masuk nanti gua ketinggalan gimana. Jadi ujung-ujungnya ngejar harga ya. Nah, itu merupakan awal dari kehancuran, teman-teman ya. Kalau misalnya kita sudah fear of missing out, itu sudah menjadi awal dari kehancuran. Kenapa ini bisa jadi awal kehancuran? Karena apa? Karena kalau misalnya kita fear of missing out dan kita sudah didominasi atau dikendalikan oleh greed, teman-teman ya. Pertama, kita pasti jadi overtrade ya. Kita jadi trade-nya itu berlebihan ya. Yang kedua, itu pasti lotnya jadi ancur-ancuran. Yang tadinya lotnya bagus sesuai dengan money management, ini lotnya jadi gede gitu ya. Karena kita pede. Ya, karena itu kita pede segala macam, jadi lotnya gede. Oke. Nah, itu menjadi satu masalah juga tuh buat para trader kalau misalnya kita sudah greed. Dan greed ini sangat berbahaya karena greed ini membuat kita menjadi lebih ceroboh. Oke, dan itu bisa bikin akun kita terkuras habis, teman-teman ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, terus bagaimana bang caranya untuk mengatasi si fear and greed ini? Caranya sebenarnya simple dan gampang. Yang paling utama adalah don't be too excited ya kalau misalnya kita win atau profit, dan don't be too depressed kalau misalnya kita loss. Jangan overreacted, itu aja sih kuncinya ya. Biasa aja gitu ya. Kalau misalnya kita trading itu profit dan loss ya, loss sama profit itu sudah menjadi bagian atau makanan sehari-hari dalam trading ya. Jadi itu merupakan hal yang biasa, natural, teman-teman ya. Seperti kalau misalnya kita lagi olahraga deh, kita olahragawan nih, kita atlet deh. Yang namanya atlet tuh kalau sama keringat itu dia biasa aja gitu. Dia nggak overreacted. Gue keringetan nih lari, gue keringetan gimana nih, kok nggak gitu ya. Karena keringetan itu dalam hal olahraga tuh hal yang biasa ya. Begitupun juga dengan loss dan profit. Dalam trading itu loss sama profit itu hal yang biasa. Jadi kita nggak usah overreacted ya. Kalau misalnya kita overreacted, ya itu nanti bawaannya jadi baper, teman-teman. Kalau udah baper ya itu gampang banget kena fear sama greed. Oke. Jadi kalau misalnya loss, kita harus berpikir gini, loss, oke. Ini hal yang biasa. Kenapa saya loss? Kita harus review apa yang saya bisa perbaiki untuk bisa menjadi lebih baik. Kayak gitu aja mikirnya. Kalau saya win, kayak saya profit, kenapa saya bisa profit? Oke, apa yang bisa saya pertahankan untuk saya tetap bisa stay di atas atau bisa stay konsisten. Udah. Mikirnya kayak gitu aja, nggak usah mikir over banget gitu. Aduh, gue lossnya gede lagi gini bla 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 bla, depresi. Nggak usah mikir gitu. Pikirlah kalau misalnya profit dan loss itu menjadi hal biasa. Nanti kalau misalnya kalian sudah taunya gimana bang, saya sudah bisa menguasai itu gimana? Nanti kalian akan merasa nih, kalau misalnya kalian merasa trading itu ngebosenin ya, aduh nih trading kok bosen ya gitu-gitu aja ya, nggak ada sensasinya ya. Itu berarti kalian sudah sukses ya, menjadi trader yang unemotional ya, maksudnya yang sudah bisa mengendalikan emosi. Kenapa? Karena trader-trader yang konsisten, trader yang bagus itu, yang sukses itu, dia akan merasa trading itu bosenin ya. Trading tuh memang trading yang sukses itu adalah trading yang ngebosenin menurut gue gitu ya. Jadi once kalian kalau misalnya masih merasa trading itu ada sisi excitednya segala macam, ya itu kalian belum bisa menghilangkan emosi dari trading. Oke?
Seperti itu ya. Nah, berikutnya yang terakhir teman-teman ya, know yourself. Oke, know yourself ini juga menjadi bagian yang sangat penting dalam trading. Kenapa? Ya, karena kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, otomatis kita tidak bisa mengenal trading kita sendiri tuh maunya kayak gimana, yang bagus dibawa kemana. Oke. Hal yang kalian harus tahu adalah pertama personal matters, ya. Kedua tingkat subjektivitas, ketiga memilih instrumen, dan yang terakhir trading mindset. Kenapa personal matters itu penting? Ya, karena ini berhubungan dengan trading style kalian. Ya, apa bang maksudnya personal matters? Itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi kalian dalam hidup sehari-hari, gitu ya. Dimulai dari gini loh, kalian bangun jam berapa aja, sesimpel itu aja. Kalian bangun jam berapa? Apakah kalian tukang bangun siang atau kalian orang disiplin bangun pagi? Kalau misalnya kalian tukang bangun siang, ya otomatis kalian tidak bisa disiplin dengan diri Anda sendiri ya. Kalian suka nunda-nunda pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti kalian tidak bisa disiplin dengan diri kalian sendiri. Oke, berarti kalau misalnya kalian nggak bisa disiplin dengan diri kalian sendiri, kemungkinan besar nanti dalam trading kalian juga nggak bisa disiplin. Sesimpel itu aja, gitu ya. Nah, terus kalian tuh sukanya seperti apa? Apakah kalian orangnya sabar? Ya, apakah kalian nggak suka? Apa kalian orangnya gerasak-gerusuk? Atau kalian orangnya well organized? Apa kalian orangnya yang let it flow aja, yang nggak ada plan sama sekali? Itu akan tercermin di dalam trading style kalian. Oke. Makanya kalian harus mengenali diri kalian sendiri, dan kalau misalnya kalian sudah kenal dengan diri kalian sendiri, kalian bisa tahu kalian salahnya di mana dan yang kalian harus rubah apa untuk saya bisa sukses di dalam trading. Kalau misalnya kalian tidak kenal diri kalian sendiri, ya kalian bingung lah apa yang mau kalian ubah gitu buat memperbaiki trading, gitu loh, ya. Jadi personal matters ini penting, kalian harus kenal diri kalian sendiri supaya apa? Supaya nanti trading itu bisa ketahuan. Kalau misalnya kalian orang yang gak suka yang lama-lama, nunggu kalian pengennya tuh cepet aja gitu ya, kalian bisa pilih trading style kalian jadi scalper gitu ya. Karena scalper itu kan hasilnya fast teman-teman ya. Tradingnya 1-2 jam doang hasilnya langsung kelihatan. Oke. Kalau misalnya kalian abang, gue nggak suka yang cepet-cepet, gue tuh suka yang terplanning, gue orangnya well organized, gue sukanya tuh yang melihat sesuatu yang tumbuh segala macam. Kalian jadi position trader aja. Ya karena position trader itu semuanya sudah organized dari awal gitu ya. Kalau kalian berada di tengah-tengah, saya nggak suka terlalu lama, saya juga nggak usah terlalu cepat bang. Kalian jadi swing trader, ya, intraday trader, seperti itu. Oke, jadi personal matters ini bisa mempengaruhi trading style kalian. Yang kedua, tingkat subjektivitas. Oke, ini maksudnya gimana bang? Ini maksudnya adalah seberapa biasnya kalian pada saat menganalisa market nanti itu bisa jadi hasilnya. Ya. Kalau misalnya kalian udah dengar dari teman kalian punya komunitas, terus di komunitas udah bilang, oh nih beli nih pair ini, beli gold lagi bagus nih, ada berita A B C D E F G gitu. Terus kalian jadi ikut buy. Terus pada saat buy kalian cek 2 kali analisanya, kalian jadi mikir gini, karena gue udah punya buy, gue harus cari analisa yang mendukung posisi gue, gitu ya. Itu namanya bias. Kita menganalisanya tidak objektif lagi, jadi subjektif gitu ya. Nah ini yang berbahaya. Oke. So kalian harus kurangin tingkat subjektivitas rendah mungkin. Kalian harus objektif dalam menganalisa market ya. Jangan dengerin orang, jangan terlalu mikirin orang ya. Reference itu bagus, tidak ada yang jelek, tapi reference is reference gitu ya. Jadi semuanya itu tergantung dari diri kalian sendiri. Jangan menggunakan referensi itu untuk mengontrol trading kalian ya. Tapi patokannya itu tetap diri kalian sendiri. Oke. Jadi makanya kalau misalnya trader-trader yang sudah saya kenal yang lama, yang sudah sukses dan bagus semua, mereka tidak ada yang peduli dengan apa kata orang gitu loh. Mau ada muncul ABCD di dalam sosial media atau apa, mereka nggak peduli karena apa ya? Karena trading ini tuh permasalahan dengan diri sendiri sebenarnya, bukan dengan faktor eksternal, faktor luar gitu. Eksternal kita aja ngadepin market itu, faktor eksternal ngadepin market itu udah pusing gitu. Ngapain ngurusin yang lain lagi? Kita fokus ke internal kita, apa yang bisa kita kembangkan untuk menjadi trader yang lebih baik gitu aja gitu ya. Intinya tingkat subjektivitas harus diturunkan, kita harus menjadi lebih objektif dalam market. Tanya beberapa kali sebelum kita entry, apakah posisi saya sudah benar, apakah momentumnya sudah benar, apakah ini sudah sesuai dengan trading system kita gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah memilih instrumen teman-teman ya. Ini memilih instrumen juga sangat penting. Kalau misalnya kita itu memiliki sifat atau memiliki psikologis yang tidak suka dengan
trading yang terlalu cepat ya segala macam, ya kita mungkin bisa trading di saham, jangan di forex itu. Karena forex itu kan trading speednya kan kencang sekali ya, berbeda dengan saham. Saham itu dari speednya aja sudah berbeda, sudah lebih pelan ya. Tapi kalau misalnya kita suka yang hasilnya cepat ya, tidak benar-benar satu hari kita bisa hidup daily gitu, bisa trading harian segala macam, ya silahkan pilih forex. Dan di dalam trading forex pun kita harus memilih pair yang sesuai dengan kita. Apakah kita suka dengan pair yang range-nya besar ya, satu hari bisa ratusan pips, bisa 300 pips, ya silahkan trading di gold gitu. Kalau saya cuman sukanya trading hariannya itu yang santai gitu ya, yang pipsnya nggak terlalu besar-besar segala macam, ya pilihlah pair yang volatility rendah seperti euro misalnya atau segala macam gitu ya. Jadi seperti itu ya. Instrumen itu juga penting karena itu kita harus sesuaikan juga dengan diri kita ya. Kalau di lebih detail lagi ya, jam trading itu juga bisa mempengaruhi ya. Jadi saya suka nih, saya anaknya malam banget nih ya, anak gaul malam banget gitu. Saya tidurnya biasanya malam, pagi bahkan gitu ya. Ya udah tradingnya itu ya jam-jam 11 malam aja kayak gitu. Saya lebih nyaman. Itu nggak apa-apa. Ya, sesuaikan. Intinya kita harus pilih segala sesuatu yang memberikan kita edge atau memberikan kita advantage gitu loh dalam menghadapi market. Kalau kalian bisa fokusnya malam, silahkan trading malam. Kalau misalnya kalian fokusnya bisa sore atau siang, silahkan trading siang. Kalau fokusnya pagi, silahkan trading pagi. Sekali lagi, jangan ngikutin orang itu ya. Orang diciptakan berbeda-beda. Itulah the beauty of human ya. Jadi Tuhan itu menciptakan orang itu berbeda-beda, dengan sifat berbeda-beda, dengan tabiat berbeda-beda, dengan kebutuhan atau needs yang berbeda-beda. Jadi jangan samakan satu atau jangan samakan diri Anda dengan orang lain, atau orang lain dengan diri Anda gitu ya. Dan yang terakhir, trading mindset, teman-teman ya. Setelah kita punya pengetahuan tentang trading emotion tadi yang semuanya, itu kita bisa mentranslate dalam trading kalau dengan cara membuat mindset yang betul ya. Kalian mungkin kalau nonton video gua tentang trading psikologi, kalian akan bosan dengan kata-kata trading mindset. Ya karena menurut gua ini yang paling penting ya. Kalian tuh mulai trading, it's okay lah. Kalian nggak punya ilmu yang terlalu keren gitu ya, terus nggak punya ilmu manajemen yang bagus segala macam, belum terlalu bagus, baru belajar segala macam. Tapi kalian harus mulai dengan mindset yang matang, gitu ya. Kalian punya ilmu bagus segala macam, mindsetnya nggak matang, ya hancur, ya. Mindset yang matang tuh gimana? Ya kalian sudah menjalani tadi ya, yang kayak kenalin diri sendiri ya, terus kalian juga tahu fear and greed-nya, kalian sudah paham tentang circle of doom tadi, terus kalian jadinya punya mindset yang benar. Oke. Gue mau trading sebagai seorang scalper, gue akan fokus dengan planning gue selama 1-2 jam, gue akan fokus dan gue akan menggunakan sistem trading A, B, C, D ya, sehingga gue bisa mencapai tujuan gue. Nah itu punya mindset yang bagus. Atau gue mau menjadi position trader, jadi gue pada saat gue analisa gue akan mengatur semuanya secara organized dengan trading plan yang sejelas mungkin, sehingga gue tahu gue keluarnya kapan, bla 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 segala macam. Intinya trading mindset itu bener. Jangan punya mindset yang kayak trading udahlah let it flow lah segala macam gini-gini lah. Nanti pada saat kalian menghadapi masalah, kalian akan bingung mau ngapain. Tapi kalau misalnya kalian punya mindset yang bener ya, kalian punya trading, oke, saya mau jadikan trading ini seperti bisnis yang akan bikin saya pensiun dini misalnya. Ya udah, dari situ nanti kalian akan breakdown dong, pensiun dini. Oke, how, caranya gimana? Oke, gue akan mulai dengan konsisten. Gue bisa 1 tahun dapat duit $100,000. Oke, setahun $100,000. Breakdown lagi, $100,000 bagi 360, berarti satu hari itu gue mesti kurang lebih berapa gitu ya. Mesti $300 misalnya, atau mesti $3,000. Oke, breakdown lagi, berarti per trade itu gue mesti berapa. Breakdown lagi, breakdown sampai sekecil mungkin ya. Karena kalau misalnya kalian sudah breakdown sampai sekecil mungkin, itu akan menjadi suatu hal yang paling gampang kalian lakukan dalam jangka waktu terdekat. Oke, seperti itu. Itu jadi punya trading mindset yang benar, itu akan mendongkrak atau mendorong, membantu Anda untuk menjadi trader yang sukses, teman-teman. Itu aja yang mau gue sharing ya. Semoga dari tadi yang tentang emotion management ini ya, circle of doom, greed, fear, know yourself, ini bisa membantu kalian untuk mencapai trading yang konsisten, dan ini bisa membuka pikiran kalian juga. Kalau yang tersindir, kalian harus refleksi diri. Ini bukannya saya sok-sok mau ngajarin, tapi ini hanya sharing saja, teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sekarang kita balik lagi ke kamera, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tentang trading emotion, teman-teman, gimana cara memanage emosi kita dalam trading. Semoga apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya.
Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Kalian juga bisa join di grup gue kalau yang belum punya grup trading ya, komunitas. Kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Itu bisa buat ngobrol untuk kalian yang mau trading saham maupun forex ya. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan ingat sekali lagi teman-teman, gue nggak pernah punya grup di luar Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di aplikasi lain seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan penipu teman-teman ya. Jadi harap hati-hati. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa like video ini dan juga bantu share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca komennya dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya ya. Semoga bisa bermanfaat sekali lagi dan thank you buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video, jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye-bye.